Keinginanmu akan tetapnya sesuatu selain Allah menunjukkan bahwa engkau belum menemukannya. Dan kegelisahanmu terhadap hilangnya sesuatu selainnya adalah bukti kalau engkau belum sampai kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mari sadari makom kita. Ya kita ini, kan saya bilang tadi ada makom-makom yang kita daki, yang puncaknya mahabbah. Ya mungkin kita ini sedang di perjalanan makom-makom itu. Tadi makom 10, 9 tadi dari taubat sampai mahabbah. Mungkin kita ada di salah satu terminalnya. Atau jangan-jangan kita masih belum menginjak salah satu tangga itu pun. Tapi yang jelas orang itu harus sadar makomnya. Misalnya begini, kata Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah ini di bagian awal kitab Hikam itu. Kata beliau begini, keinginanmu untuk tajrid, padahal Allah telah menetapkan engkau pada asbab, adalah termasuk bisikan syahwat yang samar. Sebaliknya, keinginanmu untuk melakukan asbab, padahal Allah telah menempatkanmu pada kedudukan tajrid, adalah satu kemerosotan dari himmah yang luhur. Nah, coba kita pahami pelan-pelan ya. Ini hubungannya dengan makom. Ada orang itu yang makomnya tajrid, ada orang yang makomnya asbab. Makom tajrid itu orang yang sudah total memasrahkan hidupnya kepada Allah saja. Jadi dia sudah tidak ngurusi, tidak mikir, tidak sibuk, tidak peduli dengan dunia. Semuanya dipasrahkan pada Allah saja. Dia hanya melaksanakan kewajiban mendekat, muqarrabah, muraqabah, dan mencintai Allah saja. Ini orang di makom tajrid. Ya mudahnya ini para aulia, para wali, para kekasihnya Allah. Orang-orang yang di makom tajrid ini lupa kan orang butuh makan, butuh bekerja. Kalau orang makomnya tajrid, dia pokoknya pasrah sama Allah sepenuhnya. Nah, nanti kalau lapar ya sudah dipasrahkan pada Allah. Ini gaya tajrid. Ya biasanya orang yang pasrah pada Allah total, nanti Allah hadir untuk ya memenuhi kebutuhannya. Jadi mungkin makanya kan banyak cerita-cerita para wali itu sedang butuh apa, ingin apa, tiba-tiba saja datang, hadir, dan lain sebagainya. Ini orang di makom tajrid. Memang totalitas hidupnya untuk Allah saja. Tapi ada orang seperti kita. Ini orang di makom asbab. Masih butuh mencari nafkah, masih butuh menafkahi, masih harus melakukan ini biar itu, dan lain sebagainya. Ini orang yang di makom asbab. Tajrid dan asbab ini dua-duanya baik. Dua-duanya punya jalan menuju Allah. Dua-duanya punya kebaikan-kebaikannya sendiri. Nah, yang keliru apa? Orang yang tidak sadar makomnya. Orang yang makomnya asbab tapi gaya seolah-olah makomnya tajrid. Orang, atau sebaliknya, orang yang sudah tinggi makomnya kok malah merosot, menurunkan level jadi asbab. Jadi tak kasih contoh ya, kemarin kan banyak itu orang yang misalnya begini, sudahlah, ndak usah prokers, ndak usah pakai masker, ndak usah jaga jarak, pasrah saja pada Allah. Kalau Allah memberi sakit, ya biar saja sakit. Kalau Allah, kita bisa ngomong begini, itu harusnya makom kita sudah tajrid. Jadi yang ya memang totalitas hidup kita sepenuhnya kita serahkan pada Allah, dan memang kita tidak mikir dunia lagi sudah. Tapi apa kita memang sudah nyampe makom itu? Kalau belum nyampe ya sebenarnya kita ini masih asbab. Kalau lapar ya cari makan, kalau haus cari minum, kalau ngantuk ya tidur. Kita masih ada di makom asbab. Jadi orang di makom asbab itu ya
bekerja, mencari rizki, nanti kemudian mentasarufkan rizki dan lain sebagainya. Kita masih di makom asbab. Nah, tidak kok sejak awal sudah bilang, sudahlah pasrahkan saja pada Allah. Nanti kan kalau saya ditakdir dapat kerjaan, kan dapat kerjaan. Bahwa saya terserah saja semuanya pada Allah. Tidak begitu. Kita ini orang di makom asbab masih kan. Jadi masih belum pantas ngomong seperti orang yang makomnya tajrid, seperti para wali. Jadi kita masih terkena hukum sebab akibat. Jadi orang yang masih di makom asbab kok gayanya kayak orang di makom tajrid, itu namanya syahwat. Sebaliknya, orang yang sudah tajrid kok kemudian menyibukkan diri dengan dunia seperti orang di makom asbab, itu namanya mosot. Jadi yuk teman-teman disadari makomnya ya, meskipun saya tahu sebagian besar yang ikut ngaji ini kan makomnya asbab. Saya tidak tahu kalau ada 1-2 yang sudah wali, aku ya nggak ngerti. Ini ya secara umum mungkin asbab ya. Jadi diikhtiari, ditawakali seperti makom-makom yang dijelaskan tadi. Setelah tawakal, terus nanti akan muncul mahabbah. Jadi kalau sudah mahabbah, nanti buahnya makrifat. Baru mungkin kita bisa mengklaim tajrid bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sepenuhnya hanya untuk Allah saja. Jadi jalan cinta juga sadari makom kita. Kita mencintai Allah sesuai kapasitas, kemampuan, dan kedudukan atau makom kita. Jadi tidak kok, wah saya mau ninggalkan dunia sepenuhnya, hidup di hutan untuk Allah saja. Nah, itu tidak sadar makom. Apa ya bisa, wong yo disuruh sholat 5 waktu aja masih bolong-bolong, sekarang mau uzlah menjauh dari enggak lah. Kita belum nyampe ke sana. Yuk disadari saja kita masih di makom asbab. Bukan jelek, setiap makom ada rumus kebaikannya sendiri-sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, menempuh jalan cinta menuju Allah adalah menguatkan hati untuk tidak tergoda apapun selain Allah. Jadi berarti apa? Menjaga diri dari distraksi-distraksi. Nah, ini menuju Allah. Kata Syekh Ibnu Athaillah, himmah seorang salik tidak akan berhenti ketika tersingkap baginya tirai rohani. Hawatiful hakikoh atau suara-suara hakikat, hawatiful hakikoh akan berseru padanya, apa yang engkau cari masih di depanmu. Saat terlihat keindahan alam, hakikatnya akan menyeru padamu, kami hanyalah ujian atau fitnah, maka janganlah engkau kafir. Jadi maksudnya begini, orang di makom tajrid tadi mungkin dia mendapatkan nikmat terbukanya hijab, sehingga menyaksikan hal-hal yang luar biasa, atau mendapat karomah-karomah dari Allah. Loh, banyak orang terdistraksi ketika dapat keistimewaan dari Allah ini. Tapi dengan himmah yang kuat, seorang salik yang sudah tajrid itu harusnya tidak tergoda. Orang yang mendapatkan karomah dari Allah misalnya, saat itu juga dia akan mendengar suara-suara kebenaran, suara-suara hakikat, yaitu apa? Apa yang engkau cari masih ada di depanmu. Jadi apa yang engkau cari masih ada di depanmu itu belum. Karomah-karomah, keistimewaan-keistimewaan yang kamu peroleh itu bukan tujuanmu. Tujuan itu Allah. Jangan sampai tertipu oleh ini semua. Jadi kan ini berat, kadang-kadang orang itu ketika diberi Allah keistimewaan itu justru lupa bahwa tujuannya bukan itu, tujuannya ya Allah. Maka
Teman-teman juga begitu, kalau sedang dapat nikmat besar, tolong jangan terdistraksi, ingat-ingatlah apa yang engkau cari masih di depanmu. Bukan itu. Kok tiba-tiba dapat rezeki besar, bukan itu yang finalnya. Kok tiba-tiba teman-teman mendapat anugerah apa, bukan itu finalnya. Apa yang engkau cari masih di depanmu, yaitu Allah. Demikian juga hal-hal duniawi, keindahan alam dan lain sebagainya. Dengarkanlah, semuanya menyeru. Ini sebenarnya ayat. Innama nahnu fitnatun fala takfir. Kami ini hanyalah fala takfur. Kami ini hanyalah batu ujian atau fitnah. Maka janganlah kufur. Jadi kufur itu membelakangi Allah, menutupi kebenaran. Tidak. Jadi kalau ketemu indahnya dunia apapun itu, ingat-ingatlah itu fitnah. Innama nahnu fitnatun. Jangan sampai menggiring kita berpaling dari Allah, fala takfur. Jadi jalan cinta itu jalan istiqomah. Pokoknya menuju Allah, demi Allah, dan untuk Allah saja. Jadi ingatlah apa yang engkau cari masih di depanmu. Ingatlah ketemu apapun, mereka semua bersuara meskipun kita tidak mendengar. Kami hanyalah fitnah, ujian bagimu. Maka janganlah engkau kafir. Nah, ini rumus-rumus untuk semakin dekat dengan Allah. Nah, penting juga kita mencari sahabat, teman, relasi yang mendukung jalan kita. Makanya para sufi itu selalu menganjurkan mencari guru, mencari teman, murid sama-sama bareng-bareng, nanti yang dari situ lahir torikot-torikot. Jadi apa? Mudah kalau bareng-bareng. Kalau kita sedang puasa, kalau bareng-bareng kan enak, tapi kalau puasa sendirian kan berat. Di rumah bertiga, berempat, berlima, saya puasa sendirian. Itu kan berat. Tapi kalau di rumah berlima puasa semua kan enak. Makanya dalam dunia tasawuf itu kan ada namanya torikot, persaudaraan spiritual. Kenapa? Karena bareng-bareng. Makanya fungsi teman penting. Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkan semangatmu dan pembicaraannya tidak membimbing ke jalan Allah. Jadi, ya kalau Pak teman saya kayak gitu semua ya Pak, semua isinya ya pokoknya dunia kabeh, tidak ada yang mendekat pada Allah, ya dikurangi, dibatasi. Kuatirnya tadi menurunkan makom kita, menurunkan level kita. Boleh jadi engkau berbuat buruk, tetapi tampak olehmu sebagai kebaikan lantaran engkau bersahabat dengan orang yang tingkah lakunya lebih buruk darimu. Jadi kalau kalian misalnya mudahnya ya perampok besar melihat copet kecil, itu kan gimana? Kalau ada copet kecil, alah biasa itu apa, itu masih lumayan lah daripada saya. Itu kan yang besar. Nah, kalau kamu punya sahabat yang tingkah lakunya lebih buruk, sangat jauh darimu, kadang-kadang keburukanmu itu oleh dia disebut sebagai kebaikan. Dan ini bisa menghalangimu, menciptakan hijab, menciptakan jarak darimu di hadapan Allah. Jadi kan kadang-kadang ada temen itu kan yang ala cuma nyontek sedikit aja ndak apa-apa, ala bohong kecil aja saya, kalau bohong urusan gede-gede, kamu gitu aja kok gelisah. Itu kan membuat kita kemudian merasa nyaman dalam keburukan. Nah, ini pengaruhnya teman. Maka hati-hati dengan teman, dengan sahabat. Jadi cari sahabat mendukung perjalanan kita. Nanti aja loh Pak, kalau sudah tua-tua sedikit, kalau ada ya monggo saja kalau prinsipnya begitu, tapi diingat-ingat umur dan usia tidak ada yang tahu. Jadi kalau bisa teman-teman, kalau sadar kebenaran, kebaikan,
dan kita mampu mewujudkannya, melakukannya, yuk ayo kita mulai sekarang. Ya tentu saja step by step, setahap demi setahap. Jadi ini rumus selanjutnya menurut Syekh Ibnu Athaillah untuk menuju Allah. Nah, tahap selanjutnya dalam menemukan jalan cinta adalah tidak belok, tidak balik, baik ketemu kelapangan atau ketemu kesempitan. Allah melapangkan keadaan engkau tidak selalu dalam kesempitan. Dan Allah menyempitkan keadaanmu agar engkau tidak selalu dalam kelapangan. Dan Dia melepaskanmu dari keduanya agar engkau tidak bergantung pada sesuatu selainnya. Jadi aforisma ini, kalimat ini dari Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kita bahwa jangan terpengaruh oleh lapangan atau kesempitan. Jangan terpengaruh oleh situasi menang atau kalah. Memang sengaja dipergilirkan oleh Allah. Biar apa? Biar kita tidak bergantung pada sesuatu selain Dia. Jadi ini pelajaran dari Syekh Ibnu Athaillah ya Pak. Hidup ini loh kok, ya kadang senang, kadang susah. Apa ndak bisa sih Allah itu bikin senang terus, atau yang jahat itu bikin saja susah terus, ndak. Itu hikmahnya antara lain apa? Agar kita tidak bergantung pada sesuatu selain Dia. Kalau ada sesuatu kok membuat enak terus, senang terus, itu kan menjebak kita. Akhirnya kita tergantung pada hal itu. Tapi kalau yo kadang enak sesuatu itu juga tidak enak, buat kita tidak terlalu terikat. Enggak, yo kadang-kadang tidak enak juga, kadang-kadang yo kalah juga misalnya. Nah itu kita lebih mudah untuk tidak tergantung. Tapi kalau kita hidup kita ini enak terus, nyaman terus, itu sulit kita tidak tergantung. Jadi mesti enak atau mesti tidak enak itu biasanya menyulitkan. Jauh hidup ini ya gonta-ganti, asal kita jangan terjebak di situ. Senang alhamdulillah, tidak senang juga kembalikan semua pada Allah, wong semua ketetapannya. Dan bergilir pasti, tidak ada kok senang itu terus, tidak ada. Sedih terus juga tidak ada. Hidup ini ya longgar ya sempit, biasa saja. Itu memang ketetapannya Allah agar kita tidak tergantung. Biar satu-satunya ketergantungan kita yang pasti ya hanya Allah saja. Nah, terus kalau ini sudah banyak penjelasannya ya sejak minggu yang lalu, yaitu menomorsatukannya. Jadi Allah harus selalu nomor satu. Jangan sampai dinomorduakan dalam hal apapun. Siapa yang mengenal al-haq, maka ia akan menyaksikannya pada segala sesuatu. Dan siapa yang fana dengan Allah, maka ia akan hilang dari segala sesuatu. Dan siapa yang mencintai Allah, maka dia akan mengutamakannya dari segala sesuatu. Ya kalau kita mencintai Allah, segala sesuatu ya untuk Allah saja yang kita utamakan, kita nomorsatukan. Dalam hidup kita ini ya ada macam-macam masalah, macam-macam problem, tabrakan berbagai kebutuhan, kepentingan. Rumusnya jangan lupa Allah tetap harus dinomorsatukan, diutamakan. Selanjutnya beliau menyatakan begini, keinginanmu akan tetapnya sesuatu selain Allah menunjukkan bahwa engkau belum menemukannya. Dan kegelisahanmu terhadap hilangnya sesuatu selainnya adalah bukti kalau engkau belum sampai kepadanya. Jadi ini
Jika kita tidak menomorsatukan Allah, kita lupa hadirnya Allah, itu biasanya kita ini menginginkan sesuatu terus-menerus. Takut kehilangan, gelisah kalau berpisah dari yang selain Allah. Itu menunjukkan kita belum sampai padanya. Kita belum menemukan Allah. Kita masih terikat oleh banyak hal. Mungkin oleh kekayaan. Pak, kalau saya punya uang banyak, Pak, mesti aku bahagia, senang, santai, nyaman, dan lain sebagainya. Itu keinginan terhadap sesuatu yang selain Allah. Ini menunjukkan bahwa kok kita menggantungkan kebahagiaan kita pada harta, ya berarti kita memang belum ketemu dengan Allah. Atau kita takut, Pak, jangan sampai ini saya punyanya harta ya cuma ini, jangan sampai hilang. Kalau hilang kiamat saya ini. Itu menunjukkan kita memang belum sampai padanya. Jadi ayo kita latihan ya, tidak terlalu takut kalau kehilangan sesuatu dan tidak menganggap bahwa kunci kebahagiaan itu ini, itu selain Allah. Teori itu kan banyak, teman-teman belajar berbagai filosofi. Kalau pengen bahagia ini, pengen bahagia itu, enggak lah. Kalau bagi para sufi ya sudah, jalan untuk bahagia ya Allah satu-satunya. Karena selain Allah fana sifatnya. Fana itu dia tidak selamanya, tidak bisa jadi tempat keadaan yang selain Allah, semuanya tergantung Allah. Jadi kita ayo gondelan, ayo pegangan pada Allah saja.